Selamat sore teman-teman hebat. Oke, begini, sedikit untuk menambahkan di materi ya, kalender konten media sosial atau sosial media, bahwa kalender konten itu adalah jadwal nih yang dibuat oleh kita, merencanakan dari awal step by step kita memperkenalkan sesuatu, mungkin produk kah atau mau membranding diri sendiri kah, ya. Analoginya mungkin ketika teman-teman ingin memperkenalkan diri atau ingin dikenal oleh orang lain, ingin diakrabi oleh orang lain, itu kan pasti ada fasenya, ada prosesnya. Dari pertama kita salam, perkenalan, terus ngobrolin tentang hobi, terus kita akan menemukan mungkin pembahasan yang satu frekuensi, ada kecocokan dan lain-lain, akhirnya bisa ngedet dan lain-lain. Itu analoginya ya, bagaimana ketika kita merencanakan sesuatu tindakan, satu perbuatan, atau dalam tanda kutip kalau dalam penjualan adalah mempromosikan suatu barang, itu terkonsep jelas sehingga orang akan melihat brand kita atau track record kita dengan adanya kalender konten itu sudah tertata, terschedule. Orang akan mengenal kita atau produk kita itu jauh lebih bagus, lebih well ya, tidak acak-adul nembet ketemu wis istilahnya ngajak kencan, itu kan juga salah. Jadi bagaimana kita step by step urutannya, itu aja analoginya, lebih mudahnya mungkin seperti itu. Kemudian manfaat penjadwalan ya untuk konten kita yang jelas adalah bagaimana kita tertantang untuk konsisten, untuk selalu membuat updating ya. Jadi kayak teman-teman kalau lagi PDKT sama cewek itu ya, ini lebih mudah ya, mohon maaf ya kalau saya menganalogikannya begitu. Jadi biar visualnya lebih mudah karena teman-teman di sini kan masih muda-muda semua, masih ABG ya. Jadi bagaimana ketika kita ingin dekat dengan seseorang, konsisten kita menyapa, konsisten kita memberi kabar, sama halnya dengan customer kita. Ketika kita perlakukan sama dengan konsisten menginformasikan produk kita, memperkenalkan kelebihan dari produk kita, itu juga mereka akan lebih mengena di hati, gitu ya. Kemudian untuk contoh kalender konten sendiri yang kemarin saya share di materi itu, ada di situ tercatat ya, dari atas itu ada jadwal waktunya ya, ada minggu ke-1 bulan Oktober. Ini juga mohon maaf saya tidak ngepaske harinya itu hari apa, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, hanya saya tulis tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 ya. Nah kemudian untuk yang baris atas warna-warni itu sosial media yang kita pakai untuk postingnya di mana, apakah di FB, IG, Twitter, WA, YouTube atau yang lainnya. Jika memang teman-teman punya bisa ditambahkan ya, dimasukkan. Kemudian di situ saya menulis ada rice bowl sebagai contoh produk saya gitu ya. Itu adalah tema ya, kemarin sempat saya menyampaikan. Boleh di situ ditambahkan temanya tentang rice bowl atau produk teman-teman. Nah, di situ ada waktu, ada jam di situ ya, jam 9, jam 10, jam 12, jam 19 itu adalah waktu yang kita pilih yang paling tepat untuk kita posting, jamnya jam berapa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa cek di insight Instagram, melihat dari kebiasaan dari follower kita itu jam berapa mereka membuka sosmed gitu ya, dipilih. Nah kemudian disitu saya contohkan bahwa konten yang akan saya buat adalah yang pertama ya, karena ini misalnya produk baru, launching produk baru gitu kan, saya usahanya baru gitu. Nah disitu saya membuat video pengenalan tentang produk ya. Awalnya kita masih memperkenalkan dulu tentang kita punya produk namanya rice bowl seperti ini dalam bentuk video ya, dengan ditambahkan caption. Kemudian di hari dan untuk postingnya saya di Facebook ya, seperti kemarin mungkin teman-teman Mas Niko menyampaikan kalau Facebook itu lebih cocok nih kalau untuk yang produk lokal. Nah kebetulan karena ini produknya makanan basah, ketika mungkin dikirim ke luar kota atau luar daerah itu tidak memungkinkan, jadi kita bisa mensurvei, memilihnya menggunakan Facebook. Itu berdasarkan istilahnya pertimbangan saya mempunyai produk seperti itu. Kemudian hari keduanya, mungkin tanggal keduanya di bulan Oktober itu
saya juga akan mensosialisasikan di IG ya. Menurut riset di Insight saya itu mereka kan banyak main IG di jam malam gitu, jam 17 sampai jam 19. Jadi saya dengan konten yang sama saya share di Facebook, saya share di IG ya. Kemudian saya kan pakai Twitter juga, jadi masih sama pengenalan produk dan narasi yang jelas. Kalau di Twitter biasanya ada narasinya yang berbeda ya dengan ini yang lain. Nah kemudian di hari keempatnya saya membuat semacam kayak mungkin liputan atau konsep profiling usaha saya tentang rice bowl ya. Itu saya posting di YouTube begitu. Nah kemudian yang hari kelimanya saya mempreview produk rice bowl dan servisnya. Nah ini saya sudah mulai dengan jualan. Kenapa lagi-lagi di FB? Ya itu tadi, kalau yang berbau jualan untuk lokal lebih tepatnya di Facebook, jadi saya posting di situ. Kemudian yang hari ke-6-nya saya berbagi tips menu sehat ya, karena IG itu jangkauannya kan lebih luas, tidak hanya lokal. Jadi lebih mungkin saya memilih edukasi di sini. Ya, karena macam-macam konten kemarin sudah dijelaskan ya di IG, ada konten edukasi, ada jualan, kemudian ada hanya pengumuman, sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian di hari ke-7 saya sharing tips resep masak, misalnya menggunakan foto dan narasi, ada gambar. Itu teman-teman untuk contohnya nanti bisa diperluas sampai 30. Nah nanti teman-teman membuat di masing-masing minggu ini ada konten-konten yang bisa dibuat ya dari yang kemarin aja. Misalnya kemarin Mbak Seni sudah bikin tentang edukasi pembuatan tempe. Nah oke, bagusnya itu tepatnya di-share di mana gitu. Kemudian Mbak Yuliana dengan produknya kemarin, oke, bagusnya ini di-share-nya di mana, jamnya jam berapa ya. Nah besok kita akan tambahkan dengan buyer persona, nanti akan kita tambahkan tentang target dan sasaran. Oke begitu ya teman-teman, thank you, sukses, selamat berkarya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.